Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap semangat belajar dengan belajar jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh. Dan juga semoga Allah SWT cepat mengangkat wabah ini, yaitu wabah corona yang menyebabkan kita masih belajar dari rumah. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang akidah, yaitu dengan judul cara menghindari syirik, ya, pelajaran Al-Islam kelas 6. Baik, yang akan kita pelajari ialah satu, pengertian syirik, kemudian yang kedua, pembagian syirik, dan yang ketiga, cara menghindari syirik, dan yang keempat, akibat dari perbuatan syirik. Kita awali dengan pembukaan bahwa begitu besarnya dosa syirik itu dan begitu bahayanya dosa syirik itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa surat yang keempat ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Anak-anakku sekalian, ayat ini jelas mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini menunjukkan bahwasanya dosa syirik itu dosa yang sangat besar. Kemudian Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Kemudian barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka ia berbuat syirik, maka dia sungguh melakukan dosa yang sangat besar. Maka syirik adalah dosa yang paling besar, yang paling berbahaya. Maka ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Baik, kita akan mulai yang pertama, pengertian dari syirik. Yang pertama, secara bahasa berasal dari bahasa Arab syaraka yusyriku syirkan, yang artinya menyekutukan. Kemudian secara istilah, menyekutukan atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lainnya. Baik, inilah pengertian dari syirik, yaitu menyekutukan atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lainnya. Jadi dia mensejajarkan Allah dengan selain Allah, baik itu benda, seseorang, dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, nanti akan ada pembagian dari syirik ini, di mana syirik dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang syirik besar atau syirik akbar. Syirik besar artinya menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Ya, menyamakan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Nanti akan ada contoh. Baik, istilah yang perlu anak-anak pahami, ada istilah musyrik. Musyrik itu artinya orang yang menyekutukan Allah. Jadi hanya satu orang saja. Kemudian ada musyrikun, artinya orang-orang, ya, banyak atau kaum yang menyekutukan Allah. Ini istilah yang penting perlu anak-anak ketahui. Nah, contoh dari syirik besar ini, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya, adalah salah seorang
datang kepada dukun bertanya kapan waktu terbaik untuk membangun rumah, kemudian mempercayai si dukun dan melaksanakan berbagai macam syarat-syarat yang diberikan oleh dukun tersebut, ya. Ini perbuatan meminta kepada selain Allah, padahal hanya Allah saja yang mampu memberikan kemanfaatan, ya. Jadi bukan dukun. Dan di situ juga ada contoh yang lain, ya, seperti berdoa kepada selain Allah, ya, meminta kepada selain Allah, padahal hanya Allah yang bisa mengabulkan hal tersebut, tapi dia minta kepada selain Allah, ya. Kemudian berkorban untuk jin atau setan, percaya kepada benda-benda yang mana dia meyakini hanya benda-benda itu yang dapat memberikan manfaat ataupun bahaya, atau hanya benda itu yang bisa menghidupkan sesuatu, atau percaya pada benda itu bahwasanya benda itu yang bisa memberikan rizki, yang menciptakan alam semesta dan seterusnya. Ini termasuk perbuatan syirik besar, atau dia tidak percaya kepada Allah sama sekali, ya. Dan syirik besar ini akan menyebabkan terputus semua amalnya, ya. Ketika dia melakukan syirik besar ini, maka terputus semua amalnya, hapus semua amalnya, bahkan dia kafir, menjadi kafir. Nah, ini sangat bahaya sekali. Juga menyebabkan dosa besar ini menyebabkan atau ini termasuk dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di ayat pembukaan tadi. Tapi para ulama menjelaskan jika dia bertobat atau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, tobat dan usaha, maka insya Allah akan mengampuninya. Wallahu a'lam. Baik, anak-anakku sekalian, berikutnya pembagian syirik yang kedua ialah syirik asghar atau syirik percaya. Syirik kecil ialah menyekutukan Allah dalam tujuan beribadah, ya, dalam tujuan beribadah. Contohnya, seseorang beribadah hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, seperti dia bersedekah atau sholat, tapi ingin dipuji oleh orang lain, ya. Maka ini juga disebut dengan riya. Maka ini termasuk syirik kecil. Nah, yang menyebabkan terputus amalnya yang dikerjakan saat itu saja. Jadi amalan waktu itu yang dia tujuannya syirik, yang tujuannya bukan untuk Allah, ya, untuk selain Allah, untuk mendapat pujian dari orang saja, maka terhapus amalan itu, ya. Untuk contoh lainnya, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah, percaya kepada benda-benda, misal jimat dan yang lain, yang dia menganggap jimat tersebut bisa mengusir atau menangkal bahaya, ya. Dia juga percaya pada Allah, tapi dia memakai jimat. Dia menganggap nanti Allah akan menolong saya jika saya memakai jimat ini, padahal Allah tidak membenarkan hal itu. Baik, berikutnya anak-anakku, setelah kita mengetahui bahwasanya syirik itu adalah dosa yang sangat berbahaya, maka bagaimana cara kita agar bisa terhindar dari syirik itu? Baik, di layar anak-anak bisa lihat ada banyak cara. Di situ ada 9 cara. Yang pertama, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, ya, tidak kepada yang lainnya, hanya percaya kepada Allah. Maka hal ini akan bisa menghindarkan diri kita dari kesyirikan. Yang kedua, menuntut ilmu agama Islam dan mengamalkannya, ya, menuntut ilmu agar kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang syirik dan mana yang bukan syirik, kemudian kita mengamalkannya. Yang ketiga, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ya, mengikuti apa yang Allah perintahkan, kita berusaha menjalankannya dan menjauhi semua yang Allah larang, ya. Yang keempat, menjalankan sholat 5 waktu.
karena ini akan menjaga diri kita dari berbagai perbuatan dosa maksiat yang lainnya biiznillah, dengan izin Allah. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran dengan maknanya agar kita faham apa yang Allah perintah, apa yang Allah kabarkan, apa yang Allah larang. Ya. Kemudian yang keenam, banyak berzikir, mengingat Allah. Yang ketujuh, menyadari bahwa dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, tidak berteman dengan orang yang berbuat syirik, ya. Karena jika kita berteman, maka bisa kita bisa diajak oleh mereka. Ya. Kemudian yang kesembilan, selalu berpikir rasional atau logika. Ini betul enggak ya benda ini bisa menyelamatkan saya, seperti itu. Maka bagaimana? Selanjutnya yang keempat, akibat dari perbuatan syirik, ya. Tentu sudah kita bahas sebelumnya, yaitu yang pertama, perbuatan syirik dapat menghapus kebaikan, ya. Jika syirik besar, maka terhapus seluruh amalnya. Jika syirik kecil, maka terhapus amal yang ketika itu dia menginginkan pujian dari orang lain yang bukan untuk Allah. Ya, berikutnya yang kedua, neraka menjadi tempat yang kekal, ya, bagi pelaku syirik, ya, terutama syirik besar. Kemudian yang tiga, diharamkan surga baginya, ya. Kemudian yang keempat, tidak memiliki ketenangan dalam hidup, ya. Karena bisa dibaca penjelasan lebih lengkap di buku paket. Baik, cukup sampai di sini materi tentang menghindari dari kesyirikan. Baik, tugas untuk anak-anak yaitu cukup satu saja, yaitu menulis kembali di buku tulis Al-Islam sesuai slide di video ini tentang pengertian syirik tadi di awal, kemudian pembagian syirik besar dan syirik kecil. Kemudian yang ketiga, cara menghindari syirik. Kemudian yang terakhir tadi, akibat dari perbuatan syirik. Baik, cukup sampai di sini. Pak Helmi akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.